Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridaya Lubis dari kelas KPIC, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya dari dosen pembimbing Bapak Haji Muhammad Iqbal Muin LCMA. Pertanyaan nomor 1, deskripsikan pengertian hadis tematik dan 8 langkah-langkah penyusunan dari hadis tematik. Nah, hadis tematik dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i secara bahasa berasal dari kata maudhu'i yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Mana yang dimaksud? Tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang teliti dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan pemahaman, penjelasan, dan pengkajian dalam masalah tertentu. Langkah-langkah menyusun hadis tematik: A. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang B. Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takris al-hadis. Yang C. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. D. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Dan yang E. Membandingkan berbagai syarah hadis. Dan yang I. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Dan yang terakhir yaitu menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep dan menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Pertanyaan yang kedua, beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis dibuktikan dari hadis tematik dan penjelasan dengan 4 hadis yang berkaitan dengan pertanyaan di atas. Nah, yang pertama itu jujur. Rasulullah sukses dengan dagangnya karena kejujurannya. Maka jika kita ingin melakukan bisnis seperti yang dilakukan Rasulullah sesuai dengan hadis berikut ini. Al-bayhani bil qiyari malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana buriqa lahu ma fi bayhihima wa in kazaba wa qatama muhiqat barakatu baihihima, yang artinya orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak hiyar, yaitu membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Hadis muttafaqun alaihi. Yang kedua itu ada amanah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Jadi untuk itu kita jika ingin sukses di dunia akhirat, maka amanahlah. Yang selanjutnya ada murah hati. Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah para pedagang yang amanah apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak berkhianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, tidak berlebihan atau dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Dan yang terakhir ada hadis tidak melupakan akhirat. Artinya akan datang kepada umatku suatu masa di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara pula. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kuburan. Mereka mencintai harta benda dan melupakan hisab di akhirat. Mereka mencintai makhluk dan melupakan Khalik. Dan pertanyaan yang selanjutnya, mengapa muncul fenomena atau bahkan ada upaya
wacana oleh segelintir orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik, dan Islam dikerengkeng dengan hanya sebatas ibadah madhah dan moral. Ini bukan hal baru, jelaskan menurut perspektif. Nah, yang memicu hiruk pikuk bukanlah soal moral, tapi lebih cenderung soal semangat emosionalnya. Orang-orang dikelompokkan dalam sekat-sekat agama dalam berpolitik dan memandang kelompok politik lain sebagai kelompok lawan terhadap agama yang mereka anut. Dengan semangat ini, orang tak segan melakukan apapun untuk mengalahkan lawan, termasuk melakukan hal-hal yang non-hukum, alih-alih menjadi standar moral. Agama justru mendorong orang untuk mengabaikan moral dalam berpolitik. Dan menurut saya, memisahkan agama dan politik adalah wacana yang tak terdengar nyaman bagi sekelompok orang. Agama identik dengan moralitas, maka memisahkan agama dan politik mereka anggap identik dengan politik tanpa moral, atau dengan kata lain, menjauhkan politik dari nilai-nilai agama. Padahal keinginannya bukan begitu. Agama punya beberapa sisi, yaitu moral, perangkat, dan aturan, serta semangat emosional. Nilai moral universal tentu sangat diharapkan kehadirannya dalam politik, karena politik tanpa moral sungguh sangat berbahaya. Dan soal terakhir, tuliskan hadis lengkap, terjemahan dan substansinya tentang hal-hal sebagai berikut. Setiap kamu adalah pemimpin, dan apabila kamu pergi musafir, pilihlah salah satu di antaranya sebagai amir. Dan C, siapa curang tidak termasuk golongan kami. D, ciri-ciri orang munafik ada 3. Dan yang terakhir, siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Dan kita mulai dari yang A. Hadis pertama dari Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ada hadis kedua, apabila kamu pergi musafir, pilihlah salah satu di mana hadisnya berbunyi iza kana salah satun fi safarin falyu ummaru ahadahum, yang artinya jika ada 3 orang keluar untuk bersafar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan. Hadis selanjutnya, siapa curang tidak termasuk golongan kami, yang berbunyi mana khosanna falaysa minna, yang artinya siapa saja menipu atau berbuat curang maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya, ciri-ciri orang munafik ada 3, yang berbunyi yatul munafiki salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada aghlafa wa iza tumina khana, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik 3, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Hadis terakhir, siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.